Oke guys, kita masuk di analisis proximat dengan judul penetapan kadar abu atau ash dengan metode gravimetri. Sampel yang dipijarkan pada suhu di atas 600 derajat Celcius menyebabkan senyawa organik pada sampel itu akan keluar dalam bentuk gas. Dan senyawa anorganiknya akan membentuk oksida-oksida mineral yang dihitung sebagai abu. Nah, untuk reaksi yang terjadi di sini, kalau di Lapleng itu nggak ada ya guys, tapi secara proses sebenarnya dia adalah proses kimia ya, karena di sini terjadi proses pembakaran, terus juga sampai atau di buku itu menyebutkan juga selain pembakaran dia itu terjadi proses oksidasi juga ya. Cuman di sini ya di Lapleng itu nggak diberikan ininya ya, nggak diberikan reaksinya anak-anak gitu. Tapi kalau misalnya mau dibikinkan reaksi kayaknya itu hasilnya atau produknya itu CO2 plus H2O. Seharusnya sih CO2 plus H2O ya gitu. Nah, tapi ini aku nggak tahu juga ya, nanti mungkin bisa ditanyakan ke pembimbing kalian ya, apakah ada reaksi abu yang harus dituliskan atau tidak perlu gitu, karena memang ya kompleks sih gitu ya, karena kan senyawa organik ya sampelnya ini. Di sini dia pakai sampel pakan ternak gitu, dimana rumus kimianya kan ya nggak tahu gitu ya guys ya. Oke, nah untuk cara kerjanya pertama adalah kita lakukan penimbangan cawan kosong. Pertama caranya, cawan porselen disediakan, terus nanti kalau di prosedur itu dipanaskan di atas hot plate 30 menit ya. Cuman kalau yang di buku yang kupunya itu cawan porselennya mestinya dimasukin ke tanur 500 sampai 600 derajat Celcius 15 sampai 30 menit gitu. Ini kalau prosedur yang ada di buku yang kupunya ya. Tapi kalau misalnya yang di Lapleng Smack itu dia di hot plate 30 menit gitu. Nah, ini yang benar yang mana, atau kedua versi ini boleh? Ini aku kurang tahu juga, karena kalau dulu aku biasanya menggunakan yang ini gitu, meskipun pas di lab itu nggak dikerjakan karena sama dosennya biasanya sudah di prepare ya, sudah dipreparekan memang gitu ya. Tapi kalau yang ku tahu tuh yang ini ya, tapi kalau yang di Lapleng yang ini. Jadi nanti dipastikan kembali ya pembimbingnya apakah di hot plate ataukah di tanur gitu. Nah, selanjutnya didinginkan di desikator, baru ditimbang cawan sebagai bobot kosongnya atau WS1. Nah, setelah itu pengerjaan sampelnya adalah 2-3 gram sampel pakan ternak ayam. Ini disebut sebagai W sampel atau WS ya. Nanti kalau misalnya hasil penimbangannya menyatu sama cawannya, maka jangan lupa kalian kurangi dengan cawan kosong ya. Misalnya penimbangannya nanti 5,3142. Nah, kalau kayak gini berarti nanti dikurangi sama cawan kosong ya. Misalnya cawan kosongnya berapa ya, 3,143121. Nah, ini jadi nanti dikurangi ya gitu kalau misalnya kalian menimbangnya beserta cawan kosongnya gitu. Terus habis itu dipanaskan di hot plate hingga jadi arang ya. Ini di hot plate ini dilakukan proses pengarangan, dibuat jadi arang ya. Kemudian dipijarkan di tanur hingga jadi abu. Nah, ini guys, dari penimbangan ini nggak langsung ke tanur ya, nggak langsung ke tanur. Kenapa? Karena kalau dia langsung ke tanur itu sangat beresiko cawannya itu pecah gitu. Karena apa? Karena cawan pada yang awalnya suhu ruang terus tiba-tiba dikasih masuk ke tanur yang suhunya sampai 800 derajat, itu sangat berpotensi untuk pecah atau retak gitu ya. Oleh karena itu
diberikan pemanasan terlebih dahulu sebelum ke tanur, yaitu di mana? Di hot plate. Sekalian masuk di tahap pengarangan juga. Ya, jadi hot plate ini selain supaya menghindari pecahnya cawan, dia juga memang merupakan tahap pengarangan gitu. Oke. Nah, berikutnya setelah dimasukkan ke tanur, dipijarkan namanya ya anak-anak ya. Terus setelah dipijarkan di tanur, nanti ditunggu hingga jadi abu ya. Nah, untuk kemungkinan menjadi abu itu setelah 1 jam ya, setelah 1 jam gitu. Nah, tapi perhitungan 1 jamnya itu ada ketentuannya ya. Oke, pertama pada saat sampel itu kalian masukin tanur, berarti kan mula-mula tanurnya diatur di suhu 400. Nah, terus habis itu jadi mula-mulanya memang diatur di suhu 400. Habis itu sampel kalian masuk. Nah, terus kalian kasih naik deh. Jadi 800 di setting sampai 800. Nah, pada saat sudah tanur itu sudah mencapai angka 800, maka baru kalian hitung 1 jam dari situ. Ya, 1 jam dari semenjak dia naik jadi 800 tadi, gitu ya. Nah, di sini di 1 jam ini kemungkinan besar sampelnya sudah jadi abu ya anak-anak ya. Lalu jangan lupa didinginkan di desikator kalau sudah selesai dan ditimbang abunya hingga bobot konstan atau kita sebutnya dengan botap ya, bobot tetap. Ya, ini bobot tetap ini didapatkan dengan cara misalnya belum bobot tetap, maka bisa diulang kembali prosesnya dari pas masuk tanur. Jadi untuk perolehan bobot tetap kita dapatkan dari apa? Pengulangan prosedur dari tanur. Gitu. Cuman di sini tanurnya yang nggak sampai sejam juga ya. Kalau di buku itu dijelaskan 30 menitan gitu guys. Oke. Jadi tanur didinginin lagi, ditimbang lagi dan seterusnya sampai bobotnya tetap ya. Nah, itu nanti sebagai W2. Oke. Nah, untuk rumusnya nanti tinggal bobot abu berarti gram abu per gram sampel dikali 100. Ya, gram abu kan berarti W2 yaitu ini kan abu ya. Abu kan yang kita timbang ya. Berarti ini si W2 ini hasil penimbangan terakhir dikurangi dengan bobot kosong karena memang kan dia ditimbang beserta cawannya kan. Nah, nanti dikurang bobot kosong. Jadi W2 kurang W1 dibagi WS, W sampel. Ya. Nah, untuk W sampel ini tadi saya sudah kuajarkan ya. Kalau nimbangnya beserta cawannya, jadi jangan lupa dikurang cawan kosong gitu guys. Terus jangan lupa kali 100% ya, karena memang dia bentuknya persentase. Oke. Nah, catatannya di sini adalah apa itu abu? Abu itu adalah residu. Residu itu berarti sisa, zat sisa anorganik ya, bersifat anorganik ya guys ya, yang tersisa baik setelah pembakaran maupun oksidasi sempurna bahan organik. Jadi bahan atau residu anorganik yang tersisa setelah proses pembakaran, jadi setelah dibakar ataupun setelah terjadi oksidasi sempurna pada senyawa organik ya. Ya, oksidasi sempurna itu kayak sama kayak dibakar tadi ya. Gitu. Jadi dia oksidasi sempurna dia di nama lain dari pembakaran karena memang oksidasi ini kan berarti dia membutuhkan oksigen ya. Reaksi pembakaran juga sama, dia membutuhkan oksigen. Reaksi pembakaran itu adalah suatu zat yang direaksikan dengan oksigen, betul ya? Nah, jadi begitu juga dengan istilah oksidasi sempurna ini. Jadi mereka sebenarnya dua hal yang sama gitu, cuman istilahnya aja yang beda. Apa di kata-katanya ji beda. Ya, satunya dalam kata-kata manusiawi yaitu pembakaran, satunya lagi kata-kata yang kimia banget ya, oksidasi gitu. Padahal maknanya sama. Ya. Oke, terus sehingga karena di sini sisa anorganik saja, maka abu itu enggak lain dia adalah mineral yang terkandung dalam bahan gitu. Mineral. Ya guys ya. Jadi kalau bahan suatu bahan itu kandungannya itu ada organik, ada anorganik dan ada air biasanya ya. Nah, kalau abu ini yang bagian anorganiknya. Ya, anorganiknya.
Nama lainnya juga bisa disebut mineral. Oke. Nah, tujuan analisis kadar abu ini apa sih tujuannya, Kak? Pertama, untuk evaluasi gizi. Dimana ketika kadar abu itu besar, maka gizinya berarti nggak bagus. Karena apa? Karena banyak pengotornya gitu. Terus juga untuk mengetahui baik atau tidaknya suatu pengolahan di pabrik gitu ya. Kalau misalnya banyak abunya, berarti kan proses pengolahannya nggak bagus gitu. Contoh di sini penggilingan gandum. Nah, nanti ketika dia kadar abunya besar, kemungkinan penggilingannya itu tidak proses penggilingannya itu tidak apa ya namanya ya tidak bagus gitu penggilingannya. Oke, karena masih banyak abunya. Oke. Jadi untuk mengetahui baik atau tidaknya suatu proses pengolahan lah ceritanya ya. Kalau banyak abunya berarti pengolahannya zonk gitu. Terus untuk membedakan bahan yang asli dan sintesis. Nah, biasanya kalau yang banyak mengandung mineral atau abu itu adalah bahan sintesis. Ya, karena kalau bahan yang alami atau yang asli mereka biasanya pasti komponennya organik ya, yang mana nggak bakal jadi abu karena dia udah hilang duluan ya. Dia apa namanya? Hilang duluan gitu. Kalau senyawa yang asli atau senyawa organik itu biasanya kalau dibakar itu hilang duluan, betul ya, dia bakal jadi arang duluan. Intinya dia nggak yang tertinggal gitu. Oke, jadi untuk membedakan bahan yang asli dan juga sintesis. Oke guys, itu adalah tujuan kadar abu.